Himpitan kubur, juga dikenal sebagai azab kubur atau siksa kubur, adalah konsep dalam eskatologi Islam yang merujuk pada proses pemeriksaan dan potensi hukuman yang dialami oleh ruh setelah kematian dan sebelum hari kebangkitan. Keyakinan ini berdasarkan pada berbagai hadits Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama yang berbeda-beda dalam menafsirkan dan menjelaskan detail tentang himpitan kubur. Menurut hadits, himpitan kubur adalah proses pemeriksaan yang dialami oleh setiap individu setelah dimakamkan. Ketika seorang muslim meninggal, ruhnya akan dibawa kembali ke dalam tubuhnya di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Malaikat-malaikat ini akan bertanya tentang keimanan, amal perbuatan, dan siapa nabi yang diutus kepada mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan jawaban yang tepat dan akan disiapkan tempat yang nyaman di dalam kubur sampai hari kebangkitan. Sementara itu, orang-orang yang tidak beriman atau melakukan perbuatan dosa besar mungkin akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatan mereka semasa hidup. Himpitan kubur ini diyakini sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan setelah kematian sebelum hari penghakiman akhir. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang sifat dan detail himpitan kubur. Beberapa berpendapat bahwa himpitan kubur adalah proses spiritual yang dialami oleh ruh, sementara yang lain menekankan aspek fisik dari hukuman tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa himpitan kubur adalah kenyataan yang harus diyakini sebagai bagian dari iman kepada hari akhir. Dalam menafsirkan hadits-hadits tentang himpitan kubur, para ulama juga berbeda dalam pendekatan literal atau metaforis. Beberapa ulama mengambil pendekatan literal, percaya bahwa deskripsi tentang malaikat yang mengajukan pertanyaan dan hukuman fisik dalam kubur harus dipahami secara harfiah. Sementara itu, ulama lain mengusulkan interpretasi metaforis, melihat himpitan kubur sebagai representasi simbolis dari konsekuensi perbuatan semasa hidup. Dalam praktiknya, keyakinan akan himpitan kubur mempengaruhi cara hidup banyak muslim. Banyak orang berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan amal perbuatan mereka dengan harapan dapat menjawab pertanyaan malaikat dengan baik dan terhindar dari himpitan kubur yang menyakitkan. Doa-doa dan amalan-amalan khusus sering dilakukan untuk memohon perlindungan dari siksa kubur dan untuk mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Dengan demikian, konsep himpitan kubur dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah nyata para sahabat yang merasakan himpitan kubur merupakan salah satu topik yang mendalam dalam literatur Islam, menggambarkan betapa nyata dan pedihnya siksa kubur bagi mereka yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya semasa hidupnya. Meskipun tidak semua detail tentang himpitan kubur bagi setiap individu dapat diketahui secara pasti, beberapa riwayat hadits dan kisah para sahabat memberikan gambaran tentang betapa beratnya himpitan tersebut. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kisah sahabat Nabi yang bernama Hanzalah al-Usayyim. Hanzalah adalah seorang penulis wahyu dan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dekat. Namun, ketika dia meninggal dalam perang Uhud, para sahabat melihat tanda-tanda bahwa dia telah mengalami himpitan kubur. Diceritakan bahwa ketika jenazahnya dimandikan, ada perubahan pada tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia telah mengalami sesuatu yang luar biasa di alam kubur sebelum dimakamkan. Selain itu, ada riwayat yang menceritakan tentang seorang wanita yang biasa mengumpat dan menyakiti hati orang lain dengan lidahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa wanita tersebut disiksa di dalam kuburnya karena kebiasaannya itu. Para sahabat menyaksikan sendiri bagaimana wanita tersebut diperlakukan di dalam kubur sebagai bentuk siksa atas amal perbuatannya semasa hidup. Kisah lain yang menggambarkan himpitan kubur dapat dilihat dari riwayat tentang sahabat yang tidak menjalankan sholat dengan baik atau meninggalkan kewajiban lainnya. Dalam beberapa hadits, Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang siksa kubur yang dialami oleh orang-orang yang lalai terhadap sholat dan kewajiban lainnya. Para sahabat yang mendengar peringatan ini kemudian semakin meningkatkan kewaspadaan dan ketaatan mereka dalam menjalankan ibadah. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh langsung tentang bagaimana berdoa untuk perlindungan dari siksa kubur. Dalam banyak riwayat, beliau mengajarkan doa-doa perlindungan dari siksa kubur seperti dalam salat dan di berbagai kesempatan lainnya. Para sahabat sangat memperhatikan ajaran ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah ini memberikan gambaran nyata tentang himpitan kubur dan menekankan pentingnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Para sahabat Nabi yang menyaksikan
atau mendengar tentang himpitan kubur bagi beberapa individu, kemudian lebih meningkatkan ketakwaan dan amal ibadah mereka. Mereka memahami bahwa kehidupan di dunia ini adalah kesempatan untuk beramal dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang kekal. Dengan demikian, kisah nyata para sahabat yang merasakan himpitan kubur menjadi pelajaran berharga bagi umat muslim dalam mengarahkan perilaku dan amal perbuatan mereka. Mereka belajar untuk lebih waspada dan konsisten dalam menjalankan ajaran Islam demi mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Faktor penyebab datangnya himpitan kubur dalam perspektif Islam merupakan topik yang kompleks dan multidimensi, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi keadaan seseorang di alam kubur. Menurut ajaran Islam, himpitan kubur bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa sebab, melainkan merupakan konsekuensi dari perbuatan dan pilihan individu semasa hidupnya di dunia. Salah satu faktor utama penyebab himpitan kubur adalah kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan dosa, seperti meninggalkan kewajiban agama, melakukan kejahatan, dan mengabaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia lainnya, dapat menyebabkan seseorang mengalami siksa kubur. Kemaksiatan ini mencakup berbagai bentuk, termasuk syirik, kufur, dan berbagai jenis dosa lainnya yang tidak ditaubati sebelum kematian. Selain itu, faktor lainnya adalah kebiasaan buruk dan perilaku negatif yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang. Misalnya, orang yang gemar mengumpat, berdusta, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata atau perbuatan dapat mengalami himpitan kubur sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Begitu pula dengan mereka yang lalai dalam menjalankan sholat dan kewajiban agama lainnya, serta mereka yang tidak peduli dengan amal kebaikan dan perbaikan diri. Kurangnya iman dan lemahnya keyakinan juga menjadi faktor penting yang dapat menyebabkan himpitan kubur. Orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat atau yang meragukan kebenaran ajaran Islam mungkin akan menghadapi kesulitan di alam kubur. Begitu pula dengan mereka yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan sungguh-sungguh, serta mereka yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga faktor-faktor lain seperti tidak menunaikan hak-hak orang lain, baik itu hak Allah maupun hak manusia. Misalnya, orang yang tidak membayar zakat, tidak memenuhi janji, atau tidak berlaku adil dalam berbagai aspek kehidupan, mungkin akan mengalami himpitan kubur sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan tentang berbagai bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan siksa kubur. Beliau menekankan pentingnya menjaga lisan, menahan diri dari perbuatan dosa, dan senantiasa meningkatkan amal kebaikan dan ketakwaan. Para sahabat Nabi sangat serius dalam menyikapi peringatan ini dan berusaha untuk memperbaiki diri demi menghindari himpitan kubur. Dengan demikian, faktor penyebab datangnya himpitan kubur mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari perbuatan dosa dan kemaksiatan hingga kebiasaan buruk dan lemahnya iman. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk selalu introspektif, meningkatkan amal kebaikan, dan bertaubat dari dosa-dosa demi mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Cara menghindari dan memohon perlindungan dari siksa kubur merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Mengingat betapa pedihnya siksa kubur, banyak langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan meningkatkan kualitas iman dan amal syalih. Salah satu cara utama untuk menghindari siksa kubur adalah dengan meningkatkan kualitas iman dan amal syalih. Dengan memiliki iman yang kuat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi larangannya, seseorang dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Menjalankan syalat dengan baik. Syalat adalah salah satu kewajiban yang sangat penting dalam Islam. Menjalankan salat dengan baik dan tepat waktu dapat menjadi perlindungan dari siksa kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa syalat adalah sebaik-baiknya amalan dan dapat menjadi penghalang antara seseorang dengan siksa kubur. Berdoa untuk perlindungan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan dari siksa kubur adalah langkah penting yang dapat dilakukan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan beberapa doa yang dapat dipanjatkan untuk meminta perlindungan dari siksa kubur, seperti doa yang dibaca dalam syalat dan doa-doa lainnya. Menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkataan yang buruk dan menyakiti hati orang lain juga sangat penting. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa siksa kubur dapat disebabkan oleh perkataan yang tidak baik.
Oleh karena itu, menjaga lisan dan berbicara dengan baik adalah langkah penting untuk menghindari siksa kubur. Bertaubat dan meminta ampunan. Bertaubat dari dosa-dosa dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara efektif untuk menghindari siksa kubur. Dengan bertaubat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa, seseorang dapat membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan, meningkatkan amal kebaikan, dan berbuat baik kepada orang lain juga dapat menjadi perlindungan dari siksa kubur. Dengan berbuat baik dan membantu orang lain, seseorang dapat memperoleh pahala yang besar dan terhindar dari siksa kubur. Membaca Al-Quran dan zikir. Membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat menjadi perlindungan dari siksa kubur. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan membacanya, seseorang dapat memperoleh perlindungan dan petunjuk. Mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan ajaran Islam dengan baik juga sangat penting. Dengan mengikuti sunnah Nabi, seseorang dapat memperoleh petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, seseorang dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang lebih baik dan terhindar dari siksa kubur. Penting untuk selalu introspektif, meningkatkan amal kebaikan, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.